Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat ya, meski kita masih melakukan belajar dari rumah beberapa bulan terakhir ini. Tidak masalah, belajar kan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, melalui cara apapun. Betul kan? Nah, hari ini kita belajar melalui TV Tabalong kembali bersama Ibu Asri lagi yang akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima kelas 5 sekolah dasar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2, IPA KD 3.3 dan SBDP KD 3.2. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian, mempraktekkan bernyanyi lagu Gugur Bunga dengan benar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Apa kalian sudah siap? Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar semua yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran yang telah lalu, kalian telah mengetahui organ-organ pernapasan serta sistem pernapasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Kemudian, kita sudah mengetahui proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Nah, jadi setiap kita bernapas, saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Ada yang tahu? Ya, mari kita bahas dengan mendengarkan penjelasan Ibu. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kekuatan pernapasan dipengaruhi oleh kekuatan otot, yaitu otot tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma dalam proses pernapasan, dikenal dengan 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Mari kita lihat gambar yang ada di depan. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Terdiri dari fase inspirasi atau menghirup udara dan fase ekspirasi atau menghembuskan udara. Mari kita lihat gambar ini ya. Jadi pada pernapasan dada yang berperan di sana adalah otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada ada fase inspirasi saat dia menghirup napas dan fase ekspirasi saat kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah melihat gambar tadi, kita istirahat dulu ya anak-anak. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik anak-anak, kita kembali melanjutkan ya. Masih dengan gambar yang sama. Bisa kalian perhatikan, pada fase inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan udara luar yang kaya oksigen masuk.
Sedangkan pada fase ekspirasi, otot tulang rusuk relaksasi atau kembali seperti semula sehingga rongga dada mengempis dan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Kalian bisa lihat gambarnya di mana saat rongga dada mengembang, maka oksigen masuk ke paru-paru. Sedangkan saat rongga dada mengempis atau pada fase ekspirasi, maka karbon dioksida dikeluarkan. Anak-anak, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma. Mari kita lihat gambar berikut. Kalian tahu ya, yang mana yang disebut dengan otot diafragma? Ini adalah otot diafragma. Pada fase inspirasi atau menghirup udara, otot diafragma berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar dan udara luar yang kaya oksigen masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi atau menghembuskan udara, otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil dan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi konsepnya sama antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada yang berperan adalah otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut yang berperan adalah otot diafragma. Anak-anak, apa kalian sudah mengerti bahwa proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, serta ada dua jenis pernapasan? Tentu mengerti ya. Ayo kita ulang lagi pelajarannya tentang pernapasan ini supaya kalian semua lebih paham. Kita ingat kembali bahwa proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Kemudian pernapasan juga dibedakan menjadi dua jenis. Masih ingat ya? Apa tadi? Betul, yaitu pernapasan perut yang menggunakan otot diafragma dan pernapasan dada yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Iya, pintar semua anak-anak ibu. Nah, anak-anak, bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernapasan dengan lebih baik. Pengaturan pernapasan sangat diperlukan, misalnya pada saat kamu menyanyi. Sekarang coba kalian nyanyikan lagu Gugur Bunga bersama-sama ibu ya. Ibu akan memandu. Harap diperhatikan, nanti ibu akan memberikan pertanyaan seputar lagu ini. Baiklah, mari kita mulai. Betapa hatiku tak
Setelah bernyanyi, mungkin kalian agak capek ya. Kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Anak-anak, sudah selesai mendengar dan menyanyikan lagu Gugur Bunga tadi kan? Nah, Ibu ingin bertanya sekarang, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar dan ikut bernyanyi lagu Gugur Bunga tadi? Tentu sedih ya. Nah, lagu Gugur Bunga itu termasuk lagu yang bertangga nada diatonis minor. Nah, tadi kalian ketika mendengarkan dan menyanyikan lagu Gugur Bunga, perasaan kalian sedih? Sedih itu merupakan salah satu ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Karenanya, ayo kita bahas bersama mengenai tangga nada diatonis minor. Nah, bisa kalian lihat yang ada di depan ini, tangga nada diatonis minor itu mempunyai interval atau jarak nada 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Itu adalah interval atau jarak nada diatonis minor ya. Kemudian tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tangga nada minor asli, yang kedua tangga nada minor harmonis, dan yang ketiga tangga nada minor melodi. Sedangkan ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Dan yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada la. Kita lanjutkan. Adapun contoh lagu bertangga nada diatonis minor, contohnya adalah lagu Gugur Bunga, lagu Syukur, dan lagu Mengheningkan Cipta. Semuanya sudah kenal ya dengan ketiga judul lagu itu. Cirinya seperti tadi, bersifat sedih, kurang bersemangat. Nah, anak-anak Ibu yang cerdas, demikian pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Alhamdulillah ya, kalian semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, kita telah belajar mengenai proses pernafasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yang berkontraksi dan berelaksasi adalah, masih ingat tadi? Iya, yaitu adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut yang berelaksasi dan berkontraksi adalah otot diafragma. Sip. Selain itu, kita juga telah mengenal contoh dan ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Silahkan dicermati. Ibu bacakan ya. Kalian nanti jawab masing-masing. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Sebutkan 2 otot yang bekerja ketika kita bernapas. 2. Sebutkan 2 contoh judul lagu yang bertangga nada diatonis minor. 3. Jelaskan proses pernafasan dada. 4. Jelaskan proses pernafasan perut. Dan soal yang kelima, yang terakhir, jelaskan ciri lagu yang bertangga nada diatonis minor. Silahkan dijawab ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Nah, demikian yang dapat Ibu Asri sampaikan. Terima kasih telah belajar bersama pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.